Kali ini yang akan kita obrolin adalah gimana caranya kita bisa punya transportasi publik massal yang keren di banyak daerah di Indonesia. Betul, karena tentunya juga ini yang bikin kalau boleh curhat sedikit, bikin nyaman kalau jalan-jalan di luar negeri, let's say gitu ya. Karena udah tinggal sat-sat lihat maps aja semuanya terkoneksi gitu. Bener. Nah, kita punya harapan besar nih kalau sebetulnya Jakarta especially gitu ya, Indonesia secara umum juga punya transportasi yang integrated, terus juga nyaman dan bisa ya dipakai sama semua kalangan. Betul, gitu ya. bukan cuma Jakarta, seluruh Indonesia. Kita akan belajar sama orang yang membentuk sejarah itu, membangun transportasi massal modern pertama di Indonesia itu MRT Jakarta. Kita kedatangan Pak William Sabandar di Detik Sore. Welcome to Detik Sore, Pak Willy. Terima kasih sudah diundang. Apa kabar, Pak Willy? Sore, Mas Edo, Mbak Isa. Kabar baik. Baik, Sehat. Pak. Karena saya lihat ini juga enak banget nih pemandangan di sini. Iya kan Pak. Keren. Ini orang bermacet-macetan ya, makanya pakai MRT. Itu ada Transjakarta tapi ya di depan itu. Betul, jalurnya menarik kita gitu bisa, jalurnya. Bisa kita tonton lah. Ini kita bisa tanya juga mau kemana gitu ya weekend ini. Yang Transjakartanya kosong, yang di bawahnya macet gitu ya. Betul. Iya, benar. Saya lihat juga Bapak lagi banyak jalan-jalan juga ya. Tapi bukan hanya di Jakarta aja kayaknya nih apa ya. Lagi banyak agenda lah. Bercerita atau membedah juga mengenai ya salah satunya adalah transportasi umum juga. Benar. Kenapa kita undang juga Pak Willy di sini? Karena bertepatan beliau kemarin sebenarnya ini tahun lalu sih diluncurin, tapi ini buku juga bestseller Pak ya di toko buku dan cukup lama gitu membangun MRT. Sebenarnya yang menjadi lebih menarik adalah bagaimana di buku ini juga diceritakan optimisme bahwa bangun MRT itu bisa di daerah lain juga gitu Pak Willy. Sangat bisa. Sangat bisa Pak ya? Bisa. Jadi nggak cuma Jakarta? Tidak cuma Jakarta. Karena Jakarta kota modern itu sebenarnya diidentifikasi oleh adanya sistem transportasi publik modern. Jadi jangan pernah berpikir kita akan jadi kota modern atau satu kota akan menjadi kota modern sepanjang sistem transportasi publiknya belum maju, belum modern. Nah, Jakarta sedang menuju ke sana, tapi kita berharap kota-kota lain di Indonesia juga seperti itu kan. Benar. Mulai dari Jakarta, dimulai dari MRT dulu gitu. Apa-apa urge terbesar yang kayak yang waktu itu Bapak sampaikan gitu ya kepada pihak terkait juga bahwa ya urgensinya adalah sekarang harus ada MRT di Jakarta back in the days. Ya, mimpi punya MRT itu kan mimpi panjang sekali ya. Karena keinginan untuk punya MRT itu sebenarnya di tahun 70-an sudah ada. Kemudian tahun 85 waktu itu, jadi berapa tahun tuh? 40 tahun yang lalu ya. Inisiatif itu mulai digagas ya. Tapi kemudian baru terwujud ya di 2012 kita mulai groundbreaking tuh punya the first MRT. Kita mulai sama-sama membangun MRT, sebenarnya proses perencanaannya itu sama dengan Singapura, sama dengan New Delhi. Tapi mereka ketika itu langsung jalan, langsung gerak, kerja. Kita waktu itu masih pakai seminar-seminar, simposium, dan baru kejadian. Akhirnya ya memang kita terlambat. Singapura sudah punya hampir 300 km, kita baru 16 km yang pertama. Tapi kan ada pepatah mengatakan lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Kita udah mulai, udah jadi nih, dan saya kira sekarang adalah fase untuk mengakselerasi supaya bagaimana dari 16 km itu menjadi 300 km dan bagaimana dari hanya Jakarta itu kemudian ke kota-kota lain gitu. Jadi mimpi panjang lah, mimpi lama lah soal bagaimana punya transportasi modern seperti MRT. Kerugian yang disebabkan juga kalau menurut World Bank itu kan sampai 100 triliun per tahun dengan kemacetan yang luar biasa seperti ini. Bayangkan kalau bangun MRT itu 2 triliun itu sudah bisa bikin 50 km MRT per tahun gitu. Dengan kemacetan, beban kemacetan yang ada sekarang gitu. For the context Detikers, jadi Pak Willy ini kan sempat jadi direktur utama di PT MRT Jakarta Pak ya, 2016 sampai 2022 Pak ya. Jadi mulai dari ngebangun MRT dari nol, waktu itu masih pembebasan lahan juga bahkan Pak ya. Berarti dari minus ya Pak ya itu. Dari minus. Itu memang zaman Gubernur Pak Ahok ya waktu itu kan memang diminta karena waktu itu progres pembangunannya terhambat, masih ada pembebasan lahan di Jalan Fatmawati.
Jadi saya waktu itu diminta 2016, saya ingat di bulan Agustus, terus saya bilang, "Dak, kalau mau bikin jangan hanya infrastrukturnya, kita ubah Jakarta deh." Makanya tagline-nya MRT itu adalah ubah Jakarta. Maksudnya kita jangan hanya bangun infrastruktur, tapi rubah kultur masyarakat bertransportasi. Dan itu yang paling berat gitu yang kita lakukan. Jadi 2016, 2019 bisa selesai ya. Maret 2019 diresmikan oleh Presiden ketika itu, dan sampai hari ini ya alhamdulillah udah bagus lah, 130.000 penumpang per hari ya. Saya nggak di situ lagi ya sejak 2022, jadi udah 2,5 tahun. Tapi yang saya senang bahwa kultur bertransportasi modern itu masih terus dipertahankan di MRT Jakarta. Nah itu Pak Willy, kita tadi sempat ngobrol juga sama Eiza sebelum ketemu Pak Willy. Kalau kenapa ya kok orang yang naik MRT itu budayanya beda sama orang yang naik transportasi umum yang lain secara gitu. profiling gitu, sampai bahkan saya nggak tahu Pak Willy ini sempat melihat tren di sosial media atau enggak, tapi banyak yang bikin meme. Ini adalah outfit kalau pakai MRT gitu ya. Ini habit yang dilakukan para pengguna MRT compared to profiling yang menggunakan moda transportasi umum lainnya gitu Pak. Sebenarnya waktu kita mulai membangun MRT kan pikiran kita ini adalah membangun beyond infrastructure. Jadi pertama adalah memang kita harus bangun infrastruktur bagus ya. Tapi yang kita mulai bentuk ketika itu bagaimana membudayakan ya, menggunakan transportasi publik modern dengan budaya yang baik, bermartabat. Dan itu yang kita mulai siapkan dari awal gitu ya. Jadi dan itu mulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau di MRT itu kan core values dari perusahaan itu kita sebut dengan ICANN, integrity, customer focus, achievement orientation, and nurturing teamwork. Nah itu memang yang dibangun dari dalam ya, dan sulit karena ketika pertama kali MRT beroperasi itu bisa waktu itu masa-masa 2019 kan orang nggak percaya ya bisa bawa makanan, bisa buang sampah, tapi bahkan ternyata ada yang duduk lesehan Pak ya. Duduk lesehan, ada yang bawa makanan segala macam gitu ya, dan tidak tertib. Tapi kemudian secara sistem kita tegaskan bahwa kalau MRT ya memang harus antri, tidak boleh bawa makan, tidak boleh bawa tapi nggak boleh makan di dalam gitu, nggak boleh buang sampah, tidak ada tempat sampah gitu, dan pelan-pelan itu berubah. Nah itu kemudian berubah tadi lifestyle ya, jadi it's about lifestyle sebenarnya yang kita dorong dengan MRT itu, dan terbukti bisa gitu ya. Terbukti bisa bahkan mulai berpengaruh ke sistem transportasi publik yang lain. Benar, berpengaruh ke transportasi publik yang lain karena sadar nggak disadari ketika MRT melakukan budaya seperti itu, ya walaupun di moda transportasi lainnya masih bisa kita bilang masih berproses dan masih tidak sedisiplin penumpang-penumpang di MRT gitu. Tapi way to go gitu. Mereka mulai meniru bagaimana masuk ke dalam gerbong itu atau tempat transportasinya itu harus ngantri dulu, persilakan yang keluar gitu-gitu. Ya, betul sekali. Jadi memang terasa budayanya berubah Pak ya. Kalau istilahnya MRT itu ubah Jakarta, membangun peradaban baru Pak ya. Betul. Dan memang itu harus dimulai dari kita sendiri. Saya waktu dan mudah-mudahan itu terus dipertahankan sampai sekarang. Pelayan ya dia nggak boleh menggunakan fasilitas. Jadi naik MRT saya harus berdiri walaupun itu kosong dan mempersilahkan penumpang. Spirit melayani, semangat melayani itu harus extra mile ya. Lihat teman-teman disabilitas itu harus dan orang ngelihat kan meniru gitu, respect ya. Itu budaya yang kita munculin gitu, dan itu yang kejadian di MRT sampai hari ini. Saya masih pengguna rutin MRT, jadi kalau lihat saya hal-hal sederhana biasanya saya tes gitu ya, saya cek, masih belum, mudah-mudahan terus dipertahankan ya. Iya, nyaman kok naik MRT ya. Mempersilakan penumpang yang lebih tua untuk duduk. Betul. Terus nggak duluan masuk kayak gitu-gitu tuh bisa berhasil. Tapi kalau boleh cerita Pak Willy mungkin mundur lagi sebelum Pak Willy akhirnya memimpin MRT Jakarta. Pak Willy ini kan sebenarnya ya walaupun backgroundnya dulu sempat jadi PNS di PU Pak ya. Pekerjaan umum. Di PU, betul. Tapi sebelumnya tuh sempat menangani rekonstruksi Nias dan juga Aceh waktu itu. Ya, betul. Kemudian
strategi atau pendekatan seperti apa dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang akhirnya Pak Willy bawa untuk bisa memimpin MRT Jakarta jadi sampai seperti sekarang katakanlah gitu? Ya, pengalaman sebenarnya pulang sekolah ya, ketika saya cukup lama bersekolah di luar negeri, 2004, 2005 awal kembali, kemudian terjadi tsunami di Aceh dan gempa di Nias. Dan ketika itu saya diminta untuk ikut membantu menjadi bagian kepemimpinan di sebuah badan yang dibentuk untuk menangani tsunami Aceh dan Nias. Kepala kita, pimpinan kita waktu itu namanya Bapak Kuntoro Mangkusubroto ya. Itu benar-benar menginspirasi bahwa kalau mau membangun itu benar-benar harus pakai hati. Karena kita membangun krisis waktu itu, kemudian dengan integritas yang penuh. Because you are building the country. Ini adalah legacy kita untuk bangsa dan negara. Dan itu yang betul-betul kita dalam 4 tahun bisa mengerjakan proses rekonstruksi tsunami di Aceh dan Nias, dan betul-betul menjadi contoh penanganan bencana sampai saat ini. Salah satu model penanganan bencana terbaik di dunia itu adalah rekonstruksi Aceh dan Nias. Dan kenapa itu berhasil? Karena bagaimana kita benar-benar yang pertama menjaga kebersihan pikiran, hati, pikiran dan tangan gitu. Itu integritas, dan itu saya terapkan di MRT. Jadi tadi ICANN itu integrity is number one. Yang kedua melayani, itu yang benar-benar. Jadi prinsip melayani dan itu customer service itu juga kita terapkan di MRT. Jadi itu value yang benar-benar saya bawa. Jadi ketika anak-anak di MRT itu saya ajak, kan ini kita melakukan bukan hanya bekerja, tapi kita melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara. Anak-anak yang ada di MRT itu punya opportunity yang besar untuk membuktikan bahwa they can do the best for their country gitu. Nah itu yang kita tunjukkan. Jadi tadi Mas Edo nanya value-nya apa, itu yang benar-benar menginspire saya. Ketika mau membangun MRT benar-benar. Ini pembuktian bahwa Indonesia bisa membangun sebuah budaya baru lewat infrastruktur yang bisa menjadi model dunia gitu ya. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi kita mau MRT itu menjadi one of the best infrastructures dan sistem yang terbaik di dunia. Dan saat ini itu juga beberapa operator dari negara luar juga udah belajar ke kita. Sampai hari ini, makanya waktu itu karena ini kan program kerjasama dengan pemerintah Jepang ya, dan Jepang membantu beberapa infrastruktur MRT seperti di Vietnam, di Bangladesh, di Filipina. Saya ingat ketika itu mereka belajar, karena kemudian toh ternyata kenapa di Indonesia ya itu bisa dilakukan dengan baik ya. Sampai Kaisar Jepang karena beliau diinformasikan bahwa sistem ini baik, berkunjung ke MRT, datang ke depo MRT beberapa tahun depo juga waktu sempat ke depo ya. Karena memang kalau teman-teman ke depo MRT itu bersih sekali gitu ya. So I'm very proud ya, karena apa yang saya tinggalkan itu, dan mudah-mudahan terus sampai kapan bergenerasi ke depan, adalah membuktikan bahwa kultur yang kita bangun ya itu bisa bertahan ya. Bagaimana menjaga nilai-nilai dasar MRT, yaitu integrity, customer focus, achievement orientation, dan nurturing teamwork. Menarik. Ini seru sekali karena ya bisa dibilang juga ya MRT juga menjadi ya satu benchmark juga lah ya pada akhirnya juga sekarang. Dan gitu. Benchmark itu ya misalnya sekarang kita Bali mau bangun, ya kita kasih contoh. One of the thing yang saya ingin buku ini ya adalah sebenarnya pembelajaran kepada pemerintah kota atau pemerintah provinsi yang ingin membangun sistem transportasi publiknya, silakan dilihat. Apa sih Pak yang biasanya jadi tantangan terbesar ketika bangun transportasi massal publik di daerah? Kita mulai dengan mindset sebenarnya ya. Ini penting sekali. Mindset itu karena memang orientasi pembangunan kota itu biasanya tidak mengutamakan transportasi publik. Nah, kita beruntung sebenarnya. Which is wrong. Karena tadi kembali pada apa yang saya percaya, dan itu sudah terbukti bahwa kalau kota mau jadi kota modern, indikator utamanya adalah transportasi publiknya harus modern. Dan itu yang ini. Jadi kalau mindset pemimpinnya tidak ingin mendorong adanya transportasi publik, maka akan sulit sekali warga itu ikut gitu. Tantangan terbesar.
Tantangan kedua memang kita akan berhadapan dengan pola yang memang sudah sangat lama gitu ya. Jakarta ini tantangannya adalah berhadapan dengan transportasi pribadi gitu kan. Dan itu yang sulit sekali kita hadapi gitu ya. Jadi bukan pendanaan atau pada akhirnya berujung ke pendanaan nih, karena mindset tadi barangkali disebabkan oleh kekhawatiran akan nggak ada dana nih buat bangun transport gitu. Jadi semakin ruwet sebuah kota, semakin mahal investasi untuk bangun transportasi publik, itu pasti. Ketika kita bicara misalnya kita punya ibu kota baru sekarang, IKN, itu kan kawasannya belum terbangun. Ada kesempatan loh untuk membangun transportasi publik. Jadi jangan ulangi kesalahan seperti kota Jakarta dan kota-kota lain, di mana ketika kotanya dibangun, transportasi publiknya nggak ditata. Nah, kesempatan ibu kota baru, ibu kota negara kita itu harusnya mengutamakan pembangunan transportasi publik. Sebenarnya di situ kuncinya. Kalau itu kita laksanakan lebih awal, tentu pendanaannya akan lebih mudah kita dapatkan gitu. Jadi praktis persoalan-persoalan di lapangan kayak pembebasan lahan, terus bagaimana teknologi dihadirkan gitu, itu tidak jadi persoalan utama. Karena Jakarta itu one of the most challenging aspek yang kita hadapi adalah membebaskan lahan. Karena kita bangun MRT di atas tanah warga. Bayangin harga tanah di sepanjang jalur pada kaya raya semua tuh ya kan? sekarang. Ke situ. Itu biaya pembebasan lahannya berapa dan sesuatu challenge yang luar biasa gitu untuk masyarakat mau memahami bahwa ya nggak apa-apa pain memang bersakit-sakit dahulu untuk kemudian bersenang-senang kemudian gitu ya. Harusnya setelah MRT-nya ada, harga tanah di kawasan itu menjadi lebih bagus, kehidupan masyarakat itu menjadi lebih bagus, sistem transportasinya menjadi lebih bagus. Seperti yang sekarang dialami oleh masyarakat yang bisa menggunakan public transport MRT sepanjang 16 km tadi. Tapi memang tantangan utamanya adalah mengintegrasikan, karena dengan kondisi MRT hanya 16 km itu value-nya atau manfaatnya akan sedikit sekali bagi seluruh Jakarta atau greater Jakarta lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita berhadapan dengan situasi itu sekarang, tantangan itu sekarang itu. Bagaimana Bapak memandang sekarang moda transportasi publik di Jakarta hari ini? Pekerjaan rumahnya banyak sekali. Masih banyak sekali. Waktu kita mulai bangun itu memang Jakarta kota termacet nomor 4. Hari ini belum baik ya, walaupun sudah naik ke 30 dari 380 ya masih tetap macet gitu ya. Dan ini tapi menurut saya we are on the right track Jakarta untuk membangun. Tapi memang ini harus ada konsistensi kebijakan gitu menurut saya. Pembangunan sistem transportasi publik ya, ini harus terus didorong ya. Kita dalam kapasitas saya memimpin Intelligent Transport System itu tahun lalu meluncurkan yang namanya Jakarta Initiative on Sustainable Intelligent Urban Mobility, namanya GI Forcium. Kita ingin menjadikan kota-kota seperti Jakarta itu 15-minute city. Ini mimpi besar ya. Tapi wajar dong warga di sebuah kota modern itu 15-minute city itu idenya adalah kita mau menuju fasilitas atau transportasi publik bisa dengan 15 menit berjalan kaki atau naik sepeda. Jadi dan Jakarta menuju ke sana karena layanan public transport seperti Jaklingko atau Microtrans, bus itu sudah mulai menjangkau ke sana. Ini tinggal diteruskan gitu menurut saya, integrasi dengan sistem transportasi publik yang lain. Jadi kalau kita serius melaksanakannya ditambah dengan pembangunan jalur MRT, LRT, saya yakin Jakarta is a global city itu sesuatu yang bisa terwujud mungkin dalam 10 tahun ke depan gitu. Dan kayaknya nggak ada jalan lain Jakarta keluar dari masalah-masalah klasik yang dialami selama ini selain daripada bangun lebih banyak transportasi publik, Pak ya? Setuju sekali. Nggak ada jalan lain. Ada ya 3 lah. Kalau Jakarta kan sekarang karena mobilitas is an issue, bernafas di Jakarta juga an issue ya. Ini salah satu kota yang tingkat polusinya paling ini banjir gitu ya. These are the chronicle problem of Jakarta. Tapi kalau kita menyelesaikan persoalan mobilitas, itu kita address juga aspek environmental issue, aspek lingkungan, karena
transportasi Jakarta itu kontributor nomor 2 dalam emisi, dalam polusi yang tercipta. Jadi kalau kita lihat langit ya kelabu seperti ini ya mungkin faktornya adalah ada polusi. Nah polusi itu apa? Karena kontribusi dari sistem transportasi publik. Itu nomor 2 ya. Nomor 1 ada juga gitu ya. Karena kita masih hidup dengan pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada di sekitar Jakarta. Tapi kalau kita bisa menangani aspek mobilitas ini, polusi juga bisa kita turunkan. Ya, menarik. Dan kalau mungkin bisa di brief secara singkat Pak, ini misalnya ada kepala daerah atau mungkin Pemprov pejabat-pejabat tingginya di daerah yang nonton Atau stakeholders lain atau mungkin justru perusahaan privat gitu ya atau swasta, gimana caranya bisa bangun MRT dengan baik di satu daerah Pak? Satu, memang MRT ini biaya mahal, tapi memang MRT itu untuk kota-kota seperti Jakarta ya, kota yang penduduknya 10 juta gitu ya, karena memang big. Tapi bukan, sebenarnya kalau saya jangan lihat hanya MRT-nya, 10 juta dulu ya. Bisa LRT ya, yang lebih ringan lebih ringan. Seperti misalnya kalau Bandung mau membangun, Bali mau membangun, Medan mau membangun itu, atau Makassar itu kota-kota yang sebenarnya size-nya bisa dibangun dengan light rail transit gitu ya. Kemudian yang kedua, bus itu juga bisa itu strategi antara. Jakarta ketika mau memulai membangun MRT kan dia mulai dengan bus system dulu gitu. Jadi saran saya memang yang pertama perlu ada mindset. Jadi kepemimpinan yang mindsetnya adalah menyiapkan satu sistem transportasi publik, merubah pola orang bertransportasi atau bermobilitas dari kendaraan pribadi menjadi transportasi, dan mulai melakukan advokasi atau penyiapan kebijakan yang basisnya adalah transportasi publik. Nah ini bisa ya, saya dengan kapasitas yang kami miliki ya saat ini, banyak bermain di aspek-aspek yang sifatnya akademik, civil society. Kita bisa bantu gitu. Saya benar-benar, buku ini sebenarnya adalah satu model yang saya ingin benar mengatakan bahwa kota-kota lain sebelum terlalu terlambat seperti Jakarta, mari kita mulai gitu. Jadi itu advice saya kepada semua pemimpin. Kebetulan sekarang ini kan masanya ada pemimpin-pemimpin kota yang baru ya. Mari kita mulai untuk berpikir tentang satu sistem transportasi publik terintegrasi di kota Ini Anda. Mungkin Pak Willy terlalu malu-malu ya untuk nyebutin nama kotanya. Tadi kita bantuin aja. Mungkin ada Bandung, Surabaya, mana lagi Medan, Makassar, Pekanbaru juga udah bisa. Karena udah banyak banget itu, padat banget itu. Pokoknya kota-kota yang mungkin selama ini orientasi pembangunannya tidak mengedepankan public transportation, untuk bisa menjadi negara maju bareng-barengan sama visinya pemerintah Pak ya. Betul sekali. 2045 Indonesia emas jadi negara maju ya, mulai dari sekarang harus diubah orientasi. Negara maju hanya bisa tercapai kalau sistem transportasi publiknya maju. Modern ya. Dan sudah ada 2 sampelnya pecinta transportasi publik ya. Bangga bertransportasi publik. Bangga benar. Betul. Tapi udah pada bangga kan Pak, harusnya orang sekarang naik transportasi Maksudnya publik tuh. antusiasmenya sekarang jauh lebih tinggi. Karena konten tuh lebih bagus kalau pakai transportasi publik. It's a lifestyle. Kalau Jakarta khususnya di jalur itu it's becoming a lifestyle, dan itu tanda di mana kita mulai berubah, budaya mulai berubah. Kalau di kota-kota lain memang saya belum lihat it's a lifestyle, tapi kalau Jakarta kita mulai bangga menggunakan belum transportasi jadi lifestyle publik. Mungkin karena memang belum ada opsi itu Pak. Betul sekali. Belum ada transportasi Iya, publiknya. benar. Dan kalau tidak ada opsi transportasi publik, kita terus terang nggak bisa menyalahkan masyarakat tidak bertransportasi publik gitu kan. Jadi itu kunci utamanya. Nah, leadership is very important, number one ya. Dana itu next step lah kalau menurut saya, karena tidak harus dengan dana besar ya, even menggunakan bus atau even metro atau micro system transportation itu bisa kita dorong. Yang penting harus ada perencanaan, harus ada satu master plan bagaimana sebuah kota itu punya sistem transportasi publik terintegrasi dan modern. Mindset tadi itu artinya political will Pak ya. Political will. The politics very important ya. Secara kebijakan dan Jakarta itu terbangun seperti ini karena ada konsistensi kepemimpinan berpikir bahwa
transportasi publik di Jakarta harus terbangun gitu. Tapi ya sayangnya dibangun pada saat situasi Jakarta udah sangat macet. Sudah ramai. Nah, kota-kota yang lain yang belum semacet Jakarta harus mari mulai. Oke. Udah banyak sih Pak yang semacet Jakarta. Ranking 2-nya setelah Jakarta kota mana yang paling macet. Ini datanya Bapak, saya yakin Bapak sebetulnya udah mengantongi sejak lama gitu ya. Ini the next target untuk ada 10 kota kan dalam list kita yang sebenarnya kita mulai advokasi, termasuk kota-kota di sekitar Jakarta. Ya kan? Depok, Bogor. Di Depok, Bogor ya. Sebenarnya kan mikrosistemnya yang harus dibangun sehingga bagaimana dari mikrosistem itu menuju ke backbone sistem transportasi itu bisa kita. Dan nggak harus MRT Pak ya? Nggak harus MRT. Benar. interesting ya. Oke, tadi kita